Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Nih, benda apa yang kalau dibuat, karyanya dibuat udah bagus-bagus, udah jadi malah diinjek-injek? Ayo, apa? Salah. Apa? Sandal. Ketawa dong. Hah? Kaset mah buat didengerin. Kaset itu. Hah? Kaset. Oh, kaset ya. Ayo nih, sandal apa yang paling enak sedunia? Sendal apa yang Sandal paling goreng. Salah, sandal terasi. Ayo. Iya nih ya. Ayo nih ya. Kalau pintar matematika hebat ya. 3 kali tambah sama dengan kurangi? salah. Apa? 3 kali tambah sama dengan nyerah. 3 kali tambah sama dengan kenyang. 3 kali tambah sama dengan kenyang. Oh iya. Ayo. Kenapa kucing kalau habis buang air ditutupin pasir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Kenapa sih? kucing kalau habis buang air ditutupin pasir? Malu. Salah. Takut diambil amung. Kamu doyan ya? Mas bener ini lagi ngelawak. Enggak, ini lagi bercanda aja sama teman-teman Nawawi. Tebak-tebakan. Tapi mereka nggak ada punya tebakan, aku semua. Oh. Ayo dong, gantian. Kenapa Kenapa? sapi ngiler? Kenapa sampai giler? Karena dia diperas susunya. Nah, salah. Jerah. Apa? Karena dia nggak bisa ngeludah. Cuy. Sepeda apa yang nggak bisa dicet? Sepeda apa yang nggak bisa dicet? Hah? Sepeda. Jerah. Nyerah. Sepeda hilang. Nggak bisa dicet. Kan hilang sepedanya. Udah yuk. Ngomong udah yuk. Kita opening aja gimana? Udah. Udah ya. Udah yuk. Aduh, aku capek ketawa berlebihan. Aku capek tertawa terbahak-bahak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Katanya kalau orang habis tertawa berlebihan ntar bakal Kan nangis. Nangis ya? Iya katanya gitu. Suka sampai keluar air mata soalnya ketawanya. Yuk opening aja yuk. Kita opening dulu ya. Sorry, bukannya tadi udah opening? Belum. Astagfirullah. Tadi ada yang bilang latihan. Udah langsung gak usah dipotong, ayo. Beneran. Iya. Ayo. Nah sekarang opening beneran. Ya udah, ayo kita mulai openingnya. Ayo, bismillah. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama, Dede. Lagi dong. Lagi apaan? Serang. Nggak bisa. Ada Nggak tebak-tebakan bisa. nggak? Nggak punya tebak-tebakan. Yaudah, cerita aja deh masalah rumah tangga ente. Ya jangan, jangan. Buat diketawain. tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Gak boleh ketawa berlebihan tahu. Masa sih? Iya beneran tanya deh sama nenek deh. Gak boleh kita Ketawa berlebihan terlalu sampai terbahak-bahak gitu gak boleh. Ya namanya tertawa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang EN. Baik. Yang tertawa siapa? Damang Beduk. Alhamdulillah. Pangestu. Semua sih Nek tadi ketawa Nek.
Cuma tadi ketawanya, benar Nenek ya? Kita nggak boleh ketawa berlebihan kan Nenek ya? Ketawa boleh, Ah, tersenyum boleh. Boleh. Rasul sendiri juga begitu dan terawat tersenyum. Cuman yang kebanyakan itu yang tidak boleh. Terus menerus itu yang dilarang. Gitu. Tertawa yang terus-menerus itu yang seperti apa sih, Bang? Yang ketawa aja. Tiap ngobrol mencari bahan biar orang ketawa. Berpikir bagaimana caranya tiap ngomong biar orang ngakak ketawa. Itu yang dilarang dalam Islam. Tertawa yang berlebihan ke? Akan mematikan hati kita. Aduh, bahaya dong kalau itu mah. Udah kalau gitu kita, Makanya jangan berlebihan. iya mah. Yuk. Nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judulnya naon? Tertawa berlebihan. Tertawa yang berlebihan. Di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, yang namanya tertawa, yang namanya bercanda ibarat garam dalam makanan. Kalau kita bikin makanan, bikin sayur, nggak pakai garam, enak nggak? Enggak. Lama-lama kita jenuh, monoton, kita bete, begitu aja hidup. Makanya, jangankan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW pun dia tersenyum. Dia kadang tertawa, dia kadang bercanda. Artinya dibolehkan. Jadi biar hidup kita nggak terlalu bete, nggak terlalu jenuh, nggak monoton, ada selang-seling. Kadang tersenyum, kadang tertawa, kadang kita bercanda, itu boleh. Karena apa? Rasul sendiri bercanda, cuman bercandanya jujur. Jangan bercanda menghina fisik. Jangan bercanda menghina orang. Jangan bercanda sambil ngebohong ngarang-ngarang. Itu yang dilarang. Contoh. Suatu ketiga ada nenek-nenek menemui beliau. Menemui Nabi besar kita Muhammad SAW. Kata nenek-nenek, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkan aku ke dalam surganya. Rasul pun menjawab, nenek-nenek nggak ada maksud surga, nggak ada. Nenek-nenek tadi sedih, terus dia nangis karena dibilangin nenek-nenek nggak masuk surga. Lalu Rasul bilang, Nek, karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, yang namanya orang masuk surga mudah kembali. Di Quran dikatakan usianya antara 30 sama 33 tahun. Mereka jadi bidadari, jadi perawan kembali. Tidak ada nenek-nenek. Nah, yang udah sedih, jadi nggak sedih. Itu jujur. Bahwa benar walaupun udah nenek-nenek, mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Amin. Jadi, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun kita di dunia udah tua renta, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Itu masuk surga itu nggak jadi nenek-nenek. Tapi kembali muda, ditakdirkan oleh Allah. Nah, nenek yang tadi minta doa sama Nabi besar kita Muhammad SAW didoakan masuk surga. Ketika Nabi mengatakan di surga nggak ada nenek-nenek, itu kan bercanda. Begitu nangis, Rasul menghiburnya. Jangan nangis, Nek. Soalnya Allah berfirman di surga nggak ada nenek-nenek, kembali menjadi muda kembali. Itu bercanda. Tapi tidak bohong, tidak menyinggung perasaan. Tuh, itu boleh bercanda. Cuman yang namanya bercanda yang tidak boleh terus-menerus. Kemudian tertawa terus-menerus. Seperti yang Mas tadi bilang, Bang Bedun nanya. Ada orang yang selama hidupnya hayu mikirin bagaimana caranya biar orang pada ngakak kalau dia ngomong. Bagaimana caranya biar orang terus-terus tertawa. Dipikirin itu yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, suatu hari aku dibawa melihat surga dan neraka. Masya Allah, belum pernah aku melihat kebaikan dan keburukan seperti saat itu. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Masya Allah. Kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, jangan disikapi dengan tertawa terus, dengan bercanda terus. Kita wajib sadar.
dunia cuma sementara. Dunia cuma tempat kita bercocok tanam. Hasilnya di yaumil akhir, di akhirat yang sangat lama. Sekarang, kalau kita bercocok tanam untuk bekal di akhirat, kalau hanya dengan bercanda, hanya dengan tertawa, kira-kira punya bekal nggak? Enggak. Makanya tidak boleh berlebihan. Boleh sekedarnya. Jadi ada saatnya ya, Mak ya? Betul, ada waktunya. setuju. Ada waktunya yang lucu baru ketawa. Tapi jangan berlebihan. Jangan dicari, itu yang dilarang. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Tertawa berlebihan. Kalau nggak salah, Budu pernah dengar ada kisah tentang sahabat Rasul yang bernama Nuaiman yang bercanda terhadap Rasul dan tamu-tamunya, mah. Yang memotong unta para tamu Rasul yang datang ke Rasul. Ini bercanda Nuaiman itu sangat berlebihan. Sehingga Rasul pun marah lalu menegurnya. Jadi suatu hari ada seorang tamu bawa onta. Bertamu ke rumah Rasulullah. Kan banyak tuh sahabat-sahabat yang lain. Nuaiman bilang sama sahabatnya, siapa yang berani motong onta tadi? Kata sahabat yang lain, aku yang berani. Dipotonglah onta, lalu dimasak oleh mereka rame-rame, termasuk tamu tadi disuguhin. Tamu yang punya onta dia nggak tahu, disuguhin dia. Ketika dia akan pulang, dia cari ontanya kemana? Tidak ketemu. Lalu di antara teman-teman mengatakan, Nuaimannya udah pergi nih. Tadi Nuaiman yang suruh menyembelihnya, kemudian dimasak oleh kami. Anda pun ikut masak. Rasul cari Nuaiman, tapi sudah pergi. Rasul bilang kepada para sahabat, ini bercanda yang lebihan. Tapi Rasulullah sebagai kepala pasukan, dia mengganti onta tamunya tadi. Artinya begini, kalau dari satu kelompok ini ada orang yang berbuat salah, kita yang merupakan bagian dari kelompok tadi, ini maksudnya loh. Kita yang merupakan bagian dari kelompok tadi harus bertanggung jawab karena teman yang bercanda tadi adalah geng kita. Ngerti maksudnya? Jadi artinya diajarkan, Rasul menegur Nuaiman, tapi udah pergi orangnya. Dia nggak tanggung jawab. Artinya kita sebagai seorang muslim harus punya rasa tanggung jawab. Makanya Rasul marah. Tapi tanggung jawab Nuaiman, karena Rasulullah adalah sahabat daripada Nuaiman, Rasul gantikan onta tadi. Dan itu Rasul mengatakan bercanda yang sangat berlebihan. Itu tidak boleh kita bercanda berlebihan. Soalnya sering banget tuh kita kalau kumpul pasti ada aja. Sepatu kita hilang lah, sendal kita hilang lah, kemana. Nah itu bercanda. Jadi Tuh ngalamin tuh mereka semua tuh, Bapak. maaf, sampai detik ini di samping rumah mama itu suka ada sendal sebelah diumpetin di bawah pot. Kalau nyapu ada, ya itu pasti anak-anak bercanda. Tapi bercanda berlebihan, itu nyusahin orang tuanya sebeli lagi sendal yang baru. Nah sekarang begini, yang namanya Rasulullah mengatakan, jangan terlalu banyak bercanda, itu mematikan hati. Jangan terlalu banyak tertawa, hati kalian lama-lama jadi mati. Sekarang begini, orang yang hatinya selalu tertawa, terbahak-bahak, terus ketawa lagi, bercanda terus-menerus. Abu Bakar mengatakan, orang yang banyak tertawa terus-menerus tidak punya wibawa. Orang yang banyak bergurau dengan terus-menerus, dia akan rendah. Sekarang begini deh, kalau dalam sebuah komunitas ada orang bercanda mulu tiap saat, dihargai sama temennya enggak? Enggak, Bang. Dicandain mulu kan? Diketawain mulu malahan. Ada orang tukang bergurau terus-menerus, dia akan dihormati sebagai kepala pasukan enggak? Enggak, akan rendah. Makanya tidak boleh. Yang harus kita ketahui, ketenangan batin, kebahagiaan kita tidak diukur dengan, tanda kutip, dengan hanya bercanda yang terus-menerus, dengan hanya tertawa yang sangat banyak, tapi ketenangan batin kita diturunkan oleh Allah dengan keimanan kita. Dikatakan dalam surat Al-Fat ayat 4, "Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan, kebahagiaan dalam batin seorang manusia untuk menambah keimanan atas iman yang sudah ada. Artinya kebahagiaan batin, kata Allah dalam ayat ini, kita sudah punya iman karena kita bahagia dekat dengan Allah, ditambah lagi keimanan dalam dada kita. Jadi sekali lagi, untuk hidup bahagia bukan karena banyak tertawa.
Untuk hidup bahagia bukan karena banyak bercanda, tapi iman yang ada dalam dada. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dimanapun dia, dalam kondisi bagaimanapun, mau senang, mau susah dia terima. Ini kehendak Allah. Dia hadapi dengan iman. Makanya sekali lagi, bercanda boleh, tertawa silakan. Yang tidak boleh terus-menerus bercanda. Kita wajib menyadari bagaimana kalau lagi ngakak-ngakak sampai mati. Itu salah. Kapan ingat kepada Allah? Kapan kita akan tenang batin kita kalau bercanda terus? Orang yang banyak bercanda jauh daripada keimanan. Orang yang banyak bercanda akan putus kebaikan dan kebenaran. Dia udah tidak tahu yang benar, mana yang baik. Yang penting gua ketawa aja ngakak-ngakak gitu. Makanya, maaf dalam tanda kutip jangan marah ya. Iya, Mas. Jangan marah nih ya beneran. Banyak yang namanya pelawak selalu dalam hidupnya nyari konsep-konsep biar orang pada ngakak. Biar orang pada ketawa. Bahkan kalau audien nggak ketawa dia mikir, kurang apa ya? Harus bagaimana ya? Bahkan temennya dihinalah fisiknya. Dihinalah gaya ngomongnya. Itu yang diharamkan dalam Islam. Maka hatinya akan keras. Lama-lama hatinya mati. Tidak punya hati, tidak punya perasaan. Orang yang banyak tertawa, orang yang banyak bercanda. Akhirnya udah tidak ingat lagi sama Allah. Yang penting saya ngakak, yang penting saya ketawa, yang penting saya bercanda. Soal mati urusan nanti. Bagaimana, mau kemana kita? Dari mana kita berasal? Itu yang salah. Nah, makanya semua yang berlebihan salah dalam Islam. Tapi apakah betul mah? Apakah Allah itu pernah tersenyum atau tertawa kepada hambanya, mah? Tersenyum. Kalau melihat seorang hamba menjalani hidup dan kehidupan dengan tenang dan tentram, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak di atas, nafsu di bawah. Makanya manusia itu adalah makhluk yang lebih dimuliakan, yang lebih disempurnakan daripada makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Bani Israil 70. Telah aku muliakan anak turunan Adam. Nah, laki-laki perempuan sama. Aku angkut mereka di daratan, aku angkut mereka di lautan. Aku berikan rezeki yang baik-baik tuh. Kalau orang yang tidak banyak bertawa mikir halal apa haram, baik apa tidak buat saya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila, dan aku sempurnakan bentuk kejadian mereka dibanding dengan bentuk makhluk yang lain. Kalau kita benar-benar semua hidup dan kehidupan yang dipakai akal sehat, yang di atas bukan nafsu yang di bawah, Allah tersenyum. Artinya orang tadi benar-benar mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan itu perintah Allah. Nek, gimana sama orang yang kalau kan katanya gini, ketawa tuh bisa menghilangkan stres, ada yang bilang seperti itu. Terus gimana kalau misalnya ada orang yang dia selalu mencari acara-acara komedi atau acara-acara yang bisa membuat dia ketawa untuk menghilangkan kayak segala kegelisahan dalam dirinya dia? Itu salah. Itulah orang yang hatinya jadi keras. Udah tidak tahu tentang yang baik, yang benar, mana yang buruk. Lama-lama hati yang selalu ikut bercanda dan tertawa banyak tadi jadi mati. Tidak memikirkan tentang kebenaran. Karena orang yang resah dan gelisah itu harusnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu menenangkan hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanya zikir kepada Allah menenangkan hati kita. Itulah kenapa Allah perintahkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya coba lihat dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Toha 14. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ibadahlah kepadaku, dirikan sholat untuk mengingat. Jadi kata Allah, kalau kita banyak mengingat Allah, justru hati kita jadi tenang dan tentram. Berbeda. Lagi stres, lagi gelisah, nyari lawakan. Lihat. Hanya tertawa sesaat. Habis itu ingat lagi, stres lagi.
Makanya berbeda kalau kita banyak mengingat Allah dengan berzikir, dengan sholat. Masya Allah, ingat kepada Allah dengan bertasbih, dengan bertakbir, dengan bertahlil, bertahmid. Insya Allah dimanapun kita berada, hati kita tenang dan tentram. Berarti kalau ada teman lagi sedih, hatinya lagi gulana, terus kita berusaha menghibur agar dia tertawa dan bahagia, itu nggak diperbolehkan? Boleh Bedu, tapi jangan berlebihan. Ajak dia bercanda, ajak dia tertawa. Yang salah berlebihan. Nah, setelah dia agak buyar daripada stresnya, daripada gelisahnya, nah setel tuh murotal. Ajaklah lebih. Setel salawat Nabi, ajak sembahyang sunat, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang apa aja. Mungkin sembahyang mutlak. Bisa kita lakukan untuk mengingat Allah. Lama-lama hatinya akan tenang dan tentram. Jadi boleh diajak tertawa, boleh dibercandain. Yang tidak boleh terus-menerus berlebihan. Itu yang dilarang dalam Islam. Apa aja itu sebagai pertolongan pertama lah pada orang yang kesedihan gitu. Boleh, silahkan. Oke. Bercanda sedikit boleh. Makanya tadi Mamah bilang, ibaratnya garam. Kalau hidup, manyun aja. Nggak pernah tertawa. Nggak pernah tersenyum. Nggak pernah bercanda, bete. Kita aja kan bergaul begini, tertawa, ngocol. Tapi yang salah terlalu banyak. Persentasenya itu. Iya, betul. Kita bisa ngukur kan. Baik, Mas. Ya baik, Nenek dan juga Mas Badu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah, baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ada nanya lewat Instagram, En? ada dong nih dari Sabto 3061. Wih, itu langganan. EN. Halo Sabto. Assalamualaikum Mama. Ya, Waalaikumsalam Sabto. ajak aja En, sudah jadi tim kreatif, En. Iya bener, lumayan ya. Penonton setia berarti. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat. Ada manfaat. Mamah yakin Bedu banyak Sabto yang lain. Iya, iya. Ini jangan-jangan banyak orang cuma pinjem satu akun nek. Sotoy lu ah. Naon. Galau nih Mah. Ada apa Sabto? Apakah tertawa yang berlebihan juga dilarang dalam Islam meskipun dalam situasi candaan atau ada tontonan yang benar-benar lucu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau memang ada tontonan yang benar-benar lucu, kita tertawa itu normal. Yang tidak normal, tidak lucu, kita ketawa. Nah, tuh bener. Tapi dilarang terus-menerus nonton yang lucu. Hati kita lama-lama keras. Lama-lama hati kita mati. Nonton yang lucu aja. Berapa jam hidup kita buat ngelucu? Berapa jam buat baca Quran? Berapa jam buat zikir? Berapa jam buat sholat? Berapa jam buat ngapalin ayat dan hadis? Itu yang dipikirkan. Sekali-kali buat menghibur diri, Sabto boleh ada tertawa. Lihat film lucu boleh. Tapi kalau terus-menerus harus seimbang hidup kita. Berarti orang nggak boleh tuh punya hobi apa? Hobi nonton film horor, nonton film komedi, nonton film drama. Itu nggak bisa dijadikan. Hobi boleh Bedu, tapi hobi itu sekedarnya. Biar kita nggak bete. Kan hidup ini kalau terus-menerus nggak ada hiburan, jenuh, betul. monoton, bete. Ngelihat horor sekali-kali boleh, jangan terus-menerus. Iya. Melihat yang lucu sekali-kali boleh. Coba kalau lihat film-film kartun kan, yang namanya tikus tuh Sama diuber-uber, kucing, itu iya. ketawa. Mama aja kalau cucu lagi nonton ketawa, tapi jangan berlebihan. Boleh menghibur, bisa ketawa gitu kan. Oke. Udah kelelep hidup lagi. Itu kalau si Amira, si Abiu nonton, nenek ikut nonton. Sekedarnya. Iya, kejedot itu cek, badan langsung nyek. Mek, Langsung kayak kertas. gepeng, jadi deui. Tuh kan. Kalau Bedu nggak bisa udah gepeng. Nggak bisa jadi deui. Apa nih kayak pengen mah? Nah, Nek, sekarang ada pertanyaan dari Reki Harfinda. Reki Harpinda, RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Reki Harpinda. Galau nih, Nek. Ada apa? Galau nih, Mah. Mama saya mau tanya. Bolehkah kita tertawa terbahak-bahak dengan tujuan menghilangkan stres yang belum hilang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Kalau Anda stres belum juga hilang, bukan dengan tertawa terbahak-bahak.
Karena tadi dikatakan surat Al-Fat ayat 4, orang yang beriman yang hatinya tenang, yang dikirim oleh Allah rasa ketenangan. Bukan dengan tertawa terbahak-bahak. Stres bukan makin hilang, makin stres malahan mah. Tertawa terbahak-bahak. Ketemu pohon tertawa, ketemu batu tertawa. Makin stres, itu salah. Jadi harusnya kita makin mendekat kepada Allah. Biar hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kalian, dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang. Zikirnya kapan? Nih menenangkan hati kita. Kapan zikirnya? Anda lihat Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang yang beriman, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Bukan dengan ngelucu, bukan dengan tertawa yang terus-menerus, bukan. Tapi ingat kepada Allah, hati kalian dijamin akan tenang. Itu jaminan Allah. Kalau Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya. Begitu caranya. Oke, Nek. Sekarang ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual, Nek. Lihat virtual. Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, di kampung saya ada ustadz favorit yang disukai oleh masyarakat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, maupun anak muda. Ustadz ini disukai karena sangat lucu dalam menyampaikan ceramahnya. Jamaah selalu dibuat tertawa terpincal-pincal. Namun di balik itu, dia tetap menyelipkan pesan-pesan dakwah yang cukup mengena dan berkesan. Nah, yang saya tanyakan, Mah, bagaimana hukumnya mencampurkan cerita-cerita lucu dalam ceramah? Karena itu sangat disukai oleh masyarakat. Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya, Bro? Santi. Santi. Ibu Santi. Ibu Santi. Dan siapapun Anda. Memang di masyarakat kita ada penceramah yang ngocol terus-menerus. Boleh kita berceramah diselang-seling canda sekedarnya. Karena kalau kita ceramah 2 jam, kalau nggak ada canda orang bete bisa ngantuk. Ngantuk. Tapi kalau terus-menerus walaupun diselingin dengan dakwah, maaf, begitu jamaah pulang, yang diingat oleh mereka bukan ilmu agamanya, tapi candaannya. Ini sudah rusak. Lama-lama mereka, apalagi punten dalam tanda kutip, Mamah tidak pernah nyindir. Tidak sedikit penceramah bapak-bapak ngomongnya porno. Mungkin ada yang ketawa, tapi terus terang batin kecil Mamah jijai gue ngedengarnya. Merinding, kok bisa begitu? Jadi sekedarnya kita bikin canda dalam ceramah biar orang nggak ngantuk. Sekedarnya kita bikin orang tertawa biar orang nggak bete. Masukkan kepada mereka ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, diselingi canda sedikit biar mereka ngerti. Tapi kalau dengan lawakan-lawakan yang banyak, dan ini banyak disukai oleh masyarakat, artinya begitu mereka pulang, yang diingat bukan ilmu agamanya, tapi candaannya, rugi. Hati-hati. Lama-lama mereka yang datang ke situ lucu kalau dia mah, yang dengerin lucunya doang, bukan ilmu agamanya. Ini yang salah. Tidak disukai oleh Allah. Jadi sekali lagi, Ibu Santi, memang saya juga melihat ada orang ceramah bercanda aja. Itu kurang bagus. Karena ilmu agamanya kurang diserap, yang diserap oleh jamaah hanya candanya. Akhirnya kalau dia akan ceramah di suatu tempat, orang-orang bilang, "Hayu, dengerin ceramah dia, lucu dia mah." Lucunya bukan ilmunya. Ilmunya yang kita serap, bukan lucunya. Apa gunanya hanya kelucuan tanpa ilmu? Itu ilmunya akan hilang. Karena terlalu dosis bercandanya yang kebanyakan. Baik. Mah, terima kasih Mah buat tausiahnya. Mau boleh istirahat dulu Mah. Oke. Bau mulut. Sasha bebas bau mulut. Jadi Ibu dari tadi soalnya memperhatikan EN, sepertinya kayaknya nggak fokus semua. Kayak gelisah-gelisah gitu. Kamu kenapa sebenarnya En? Bukannya gelisah, Mas Bedu. Cuma Ean ngerasa kayaknya nafas Ean hari ini nggak seger deh. Jadi agak nggak enak nih pakai face kayak gini. Jadi Ean jadi agak nggak fokus dengan tausiah Nenek. Maaf ya, Nek. Berarti itu jangan-jangan itu bau mulut tuh En. Emang En nggak gosok gigi? Ih, sikat gigi dong Mas Bedu. Tapi kok tetap nggak enak ya? Nah, nih pasti ya En gosok giginya bukan pakai ini. Apa tuh Mas Bedu? Nih, sekarang Mas Bedu selalu menjaga kesehatan mulut dan gigi setiap hari pakai ini. Sasha, pasta gigi halal dengan kandungan siwak asli dan ekstrak daun sirih. Siwak memiliki fungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak dan juga bau mulut. Sedangkan
Ekstrak daun sirinya ini bisa membuat nafas kita segar sepanjang hari. Wah, kalau pakai siwak asli pastinya halal dong. Iya dong En, sudah pasti halal. Karena pasta gigi Sasha tidak mengandung alkohol dan bahan-bahan lain yang berasal dari hewan. Alhamdulillah ya Mas Bedu, sekarang udah ada pasta gigi halal yang cocok untuk kebutuhan kita. Iya dong, selain itu karena mengandung siwak asli, insya Allah kalau kita pakai pasta gigi Sasha, kita sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, lengkap ya Mas Bedu. Menjaga kesehatan mulut sekaligus menjalankan sunnah Rasul. En juga mau coba En mau beli pasta gigi Sasha untuk keluarga juga di rumah. Beli yang banyak Alhamdulillah. Nah, ini bedu kasih untuk mama di rumah. Nah, Hatur nuhun bedu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah bedu, mamah juga di rumah sudah pakai ini setiap hari. Alhamdulillah. Karena Sasha siwak sudah terjamin halalnya. Alhamdulillah, makasih ya Mas Bedu atas informasinya. Insya Allah bermanfaat nih untuk aku, nenek, dan jamaah di rumah pastinya. Sama-sama En, sama-sama mama. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, bebas bau mulut. Nah, buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ada terakhir gak En yang sebelum kita Masih ada pertanyaan nih, Nek. Sok. Ini dari Laras Resmiati. Hati. Oh, Laras. Ya, namanya susah Laras, bacanya. Laras Resmiati. Laras Rasmiati. Tapi itu tulisan diketik lah, bukan ditulis tangan lah itu. Iya, Laras. Aku bacanya susah banget ya. Enggak, takut salah nyebut, Nek. Sok. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Laras Rasmiati. Galau nih, Ma. Ayah naon Laras? Ma, apa iya kalau ketawa berlebihan ujung-ujungnya suka nangis? Setelah ketawa-ketawa, ada aja nantinya yang bikin kita nangis. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar habis ketawa nangis? Ya benar. Orang kan ketawa terus ntar sedih, ntar nangis. Makanya jangan berlebihan. Biasa aja begitu Laras. Sekarang ketawa, apa ketawa seumur umur? Enggak, Nek. Enggak, ada sedih. Ada bahagia. Inilah dunia, ibarat roda berputar. Benar, dunia. Dunia itu selalu ada kebalikannya. Ada malam, ada siang, ada lelaki, ada perempuan. Ada hujan, ada kemarau. Seperti itu selalu ada pasti. Nek, mungkin maksudnya Laras ini gini kali, Nek. Kadang kita kalau misalnya kita lagi ketawa nih, bercanda ketawa-ketawa terus ada yang bilang, ih jangan ketawa mulu, nanti nangis loh. Soalnya biasanya habis nggak lama setelah itu ada kabar atau apa yang bikin kita jadi sedih gitu. Bener nggak? Tidak seperti itu. Yang tidak boleh itu berlebihan. Karena harus yakin di dunia ini. Sekarang ada tertawa, ntar menangis. Ada bahagia, ada sengsara. Ada sehat, ada sakit. Itu selalu ada kebalikannya. Gitu seperti itu. Nek, boleh nggak sih kalau kita menertawakan diri sendiri? Kayak misalnya ada orang yang kayak setiap permasalahannya atau apanya, udah deh bawa ketawa aja deh gitu. Boleh nggak sih, Nek? Misalnya, Misalnya gini, misalnya nih ada nih lagi punya masalah nih misalnya di rumah. Terus kayak ini daripada dibikin stres, udah deh Daripada ketawain dibikin aja nangis, deh daripada gitu. sedih, udahlah ketawain aja. Begini, Kok bisa ya gue begini. gitu loh. maksudnya begini. Bukan mentertawakan diri sendiri. Tapi kalau mama berpikir, koreksi diri. Ma asoba bim musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu anil katsir. As-Surah 30. Kalau kalian kena musibah, punya masalah yang tidak nyaman kalian menemukannya, nggak usah dipikirin. Apa yang dipikirin? Koreksi diri, ngaca. Jadi bukan mentertawakan diri, maksudnya bukan. Koreksi diri sendiri. Apa kesalahan saya sehingga musibah ini datang? Coba lihat dalam surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Sesuatu yang baik, kenikmatan, dasarnya dari Allah. Yang tidak menyenangkan karena kelakuan kita. Makanya ketika kita lagi mendapatkan ujian musibah berat, bukan mentertawakan diri, tapi koreksi diri. Apa kesalahan saya? Lalu perbaiki, taubat, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni saya dan saya mendapatkan kebahagiaan. Ada hikmah di balik penderitaan. Oke, baik.
Yuk, kalau gitu sekarang kita berdoa dulu yuk, Nek, dan juga Mas Bedu. Semoga kita bisa menjadi orang yang menahan diri untuk tidak tertawa berlebihan ya, Nek ya. Amin. Boleh bercanda, tapi tidak boleh sampai terbahak-bahak. Tidak boleh sampai Terus-menerus. Ada saatnya. Ada Dimana kita saatnya. bercanda dan dimana kita harus serius. Gitu. Ada saatnya, ada waktunya, ada waktunya. tempat. Ada tempatnya juga. Jangan bercanda terus-menerus, tertawa terus-menerus, karena menyebabkan hati kita keras, lama-lama jadi mati. Oke, baik. Yuk, kita berdoa yuk, Nek. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperkuat iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami pun menjauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Termasuk tertawa yang berlebihan. Tertawa yang terus menerus. Bercanda yang berlebihan. Bercanda yang terus menerus. Kami yakin Rasulmu pun pernah tersenyum. Tertawa dan bercanda. Namun canda yang jujur. Tidak berdusta, tidak berbohong. Namun canda yang tidak menyakiti hati orang. Apalagi menyinggung perasaan orang. Ya Allah, jagalah diri kami agar tidak berlebihan dalam kami bercanda. Dalam kami tertawa ya Allah. Tunjukkan kepada kami batasan-batasan olehmu dengan hati dan pikiran dan juga akal sehat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah bimbingan darimu. Tuntunan darimu ya Allah. Tunjukin mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah kepada kami insya Allah. Dengan hati yang telah engkau tunjukkan kepada kami akan mengikuti jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. En terima kasih ya. Terima kasih juga Mas Bedu. Sama-sama En. Nabawi terima kasih. Oke, baik sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.